Halo semuanya, ketemu lagi sama Ibu nih. Yuk, hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia ya. Jadi untuk kalian yang ada di rumah atau dimanapun boleh sediakan pulpen atau ya untuk segala sesuatu yang boleh mencatat lah ya. Hari ini kita belajar yang sangat fun ataupun yang menarik. Kenapa? Karena ini yang pelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yuk, simak ya. Yang pertama, kamu tahu nggak cara buat telur dadar? Yuk, ayo. Ada yang tahu cara bikin telur dadar? Atau kalian pernah bikin celengan? Nah, celengannya biasanya itu di project ya, apalagi kalau kita kurikulum merdeka, pasti kita tahu ini projectnya apa tuh. Nih, sebutkan langkah-langkah menyapu rumah. Pasti semuanya punya rumah dan pernah menyapu. Oke, di 1, 2, 3, kalau kamu sudah tahu, sebenarnya kamu udah dapat nih tujuan pembelajaran kita apa. Yang pertama, kamu sudah mampu menentukan gagasan, dan kedua, kamu sudah mampu menafsirkan. Nah, menafsirkan dan menentukan dari apa? Teks prosedur yang kita simak ataupun yang akan Ibu tayangkan kepada kalian. Untuk apakah kita tahu tujuan pembelajaran kita? Supaya kita mengerti kurikulum apa yang sedang kita gunakan. Nah, kurikulum yang sedang kita gunakan, kurikulum merdeka, dan Ibu ambil nilai bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Supaya apa? Supaya kalian mampu menuliskan teks prosedur dengan baik secara mandiri dan kalian kreatif menentukan judul teks prosedur yang akan kita kerjakan nantinya. Selanjutnya, nih, kalau kalian lihat di sini Ibu menyediakan gambar, ini itu adalah sop buah. Nah, yuk, langsung pikirkan buah apa aja yang ada di dalam botol ini dan bagaimana cara membuat buah ini, sop buah ini. Nah, ketika kamu berpikir bagaimana cara membuat, berarti kamu akan mengenal yang namanya instruksi atau petunjuk. Nah, dalam instruksi atau petunjuk dalam melakukan sesuatu, itulah enakku yang disebut dengan prosedur. Prosedur ini dibagi menjadi dua, satu cara membuat, satu cara melakukan. Satu cara membuat sebuah, satu cara melakukan atau cara langkah-langkah menyapu rumah, membersihkan tempat tidur, itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai keliru. Oke, kalau begitu Ibu akan ajarkan kalian strukturnya. Untuk apa sih Bu kita belajar struktur ini? Supaya kita tahu bahwa untuk membuat teks prosedur pun itu butuh struktur. Supaya tidak terbalik-terbalik ya. Yang pertama ada judul. Nah, kalian mau bikin judul apa? Anak-anak Ibu mau bikin judul apa nih? Misalnya membuat es krim, boleh. Atau membuat es goreng, boleh. Atau buat Indomie goreng deh Bu, boleh. Tujuannya apa? Tujuan kalian bikin es krim ini apa? Yuk, di situ nanti dikasih tahu. Alat dan bahan ini sesuatu yang berbeda. Alatnya gelas, bahannya es batu. Paham ya? Alatnya gelas, bahannya itu es batu. Nah, ini perbedaannya. Yang keempat ada langkah-langkah atau step by step ya bahasa zaman sekarang. Terakhir ada penutup, yaitu menggunakan kalimat ajakan. Oke. Lanjut. Hey, ada soal nih. Bu RK kasih tahu ya. Yuk kita sama-sama bahas ya. Cara membuat kentang goreng itu judulnya. Oke. Kentang goreng bisa disajikan jadi cemilan enak, mengenyangkan. Ini tujuannya. Oke, anakku. Lanjut, kita bikin ke alat dan bahan. Apakah di sini sudah ada bahan? Belum ya, bahannya di sini belum ada. Hanya ada alat, jadi kalian boleh tambahkan nih di sini bahannya. Atau kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Nah, nomor 1 sampai 5 ini merupakan bagian dari langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah, kita harus sekali menjelaskan secara rinci. Tebalnya berapa menit yang dimasak. Nah, supaya apa? Supaya ada penutupnya. Di sini ada kalimat ajakannya ya. Nih, ini penutupnya. Terus, kita bahas unsur kebahasaannya. Ada kata penghubung. Kata penghubung ini kemudian. Nih, perhatikan. Masukkan sebungkus agar-agar jelly susu cair sebanyak 500 ml. Kemudian aduk sampai larut dalam air. Kata kemudian ini adalah salah satu contoh dari kata penghubung dan kemudian ini bisa disebut dengan pelesapan. Pelesapan itu adalah penghilangan kata sebelumnya supaya apa? Supaya lebih efektif. Contohnya apa sih Bu?
Kata kemudian ini melambangkan agar-agar ini. Jadi agar-agarnya nggak lagi disebutkan di sini nakku. Kedua, kalimat ajakan dan larangan. Ketiga, inversi atau perintah. Ada kata lah di sana ya. Yang keempat, adverbia, keterangan cara. Keterangan alat. Ada tujuan. Ada keterangan jumlah. Yuk kita bahas soal. Yang pertama ada kata kemudian ataupun penghubung. Nah, di sini ada nih kemudian. Ini disebut penghubung. Di mana di dalam penghubung ini ada tadi apa pelesapan ya. Nah, panaskan minyak secukupnya, kemudian goreng kentangnya. Kemudian itu apa? Melambangkan minyaknya. Terus ada 2, ada setengah. Ini tadi apa ya? Ini jumlah anak-anak, keterangan jumlah. Oke. Terus apalagi? Yuk, ini juga ada kemudian ya di sini. Ya, betul. Ada tiriskan. Ya, berarti kalau tiriskan di perintah ya atau inversi. Terus katanya tadi ada keterangan alat. Alatnya di mana nih? Atau ada keterangan cara, aduk hingga seluruh. Itu namanya keterangan cara. Kalian boleh cek bukunya ya, buku paketnya di halaman 91. Kentang goreng renyah dan gurih, enak dinikmati hangat-hangat bersama dengan cocolan saus pedas. Ini termasuk keterangan apa itu? Keterangan cara kah? Keterangan ayo. Keterangan cara ya, bisa juga digoreng sampai renyah dan gurih. Oke, pelajaran kita singkat tapi kita harus tahu manfaatnya. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita jangan lupakan ada struktur, ada bahasaan, kebahasaan. Strukturnya ada 4, kebahasaannya ada 4. Oke, kalau kalian anak-anak punya pertanyaan tentang materi hari ini, boleh